makna sholawat ini adalah bagaimana kita menggetarkan batin kita menggetarkan jiwa kita, bahwa kita senantiasa rindu kepada baginda Muhammad. Kerinduan kita kepada baginda Muhammad adalah bagaimana kita beriktikad baik, berkemauan kuat, dan berteguh hati untuk tetap memegang apapun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah itu berupa sunnahnya, baik itu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, maupun sunnah hamiyah. Sunnah qauliyah adalah segala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم. وقال الله أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, yang kebetulan hari ini adalah Jumat tanggal 13 Oktober 2023, yang bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bulan di mana 1497 tahun yang lalu lahirlah manusia yang sangat istimewa. Saking istimewanya, andaikan Allah tidak menciptakan Nur Muhammad, maka Allah pun tidak akan menciptakan bumi ini beserta isinya. Karena itulah patut kita syukuri sampai detik ini kita tetap menjadi umat Rasulullah SAW, hingga sebagai umat Rasulullah kita tetap mampu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, hingga mudah-mudahan terpatri jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Meskipun sudah bergeser beberapa hari, bahkan Rabiul Awal ini sebentar lagi akan masuk di bulan Shafar, tapi gema sholawat masih menggema di mana-mana. Termasuk malam nanti ada Sidoarjo bersolawat di Masjid Agung dalam rangka mengagungkan, menjunjung, dan menebarkan cinta
serta mematridkan cinta kita kepada Rasulullah melalui sholawat. Pertanyaannya, ada apa dengan sholawat? Apa itu sholawat? Sholawat adalah satu ungkapan, satu ucapan yang diucapkan oleh lisan, dimantapkan di dalam hati, dan dipatrikan dalam amal yang nyata. Satu ucapan yang di situ terkandung doa kepada Allah yang ditujukan kepada baginda Muhammad. Mudah-mudahan baginda Muhammad senantiasa diliputi rahmat oleh Allah dan diliputi oleh keselamatan dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paling singkat adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Lengkapnya bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bagi yang menambah sayyidina bisa Allahumma sholli ala Muhammad. Ini adalah kalimat sholawat. Sholawat dari kata sholatun adalah doa. Doa terkandung rahmat. Ada apa dengan sholawat itu? Satu ketika, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala Rasulullah berkata, Inna Jibril alaihissalam, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam, qalali, berkata kepadaku, ala ubassyuruka, maukah engkau aku beri kabar gembira, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla maha agung lagi maha luhur, yaqulu, berfirman. Kalau ada hadis innallaha yaqulu, berarti adalah hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis yang secara lisan dilisankan oleh Rasulullah, tapi ini adalah dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, yaqulu, bahwa Allah berfirman. Apa firman Allah? Man shalla 'alaika shallaitu 'alaihi, man sallama 'alaika sallamtu 'alaihi. Siapa yang bersolawat kepadamu, maka aku beri rahmat kepadanya. Siapa yang bersalam kepadamu, maka aku beri keselamatan buatnya. Artinya apa? Bahwa satu sholawat adalah menjadikan jaminan Allah memberikan rahmat buat kita dan memberi keselamatan pada kita. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, bahwa Allah dan malaikatnya adalah bersolawat kepada Nabi. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi, berarti Allah meridhoi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mencurahkan rahmatnya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau malaikat yang bersolawat adalah malaikat senantiasa mendoakan kepada Nabi Muhammad. Karena itulah kelanjutan dari Al-Quran surah Al-Ahzab 56 ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian, alaihi, pada Nabi Muhammad. Kita diperintahkan sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawat dan bersalam dengan solawat dan salam yang sempurna. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Makna solawat ini adalah bagaimana kita menggetarkan batin kita menggetarkan jiwa kita, bahwa kita senantiasa rindu kepada baginda Muhammad. Kerinduan kita kepada baginda Muhammad adalah bagaimana kita beriktikad baik, berkemauan kuat, dan bertekad
berteguh hati untuk tetap memegang apapun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah itu berupa sunnahnya, baik itu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah maupun sunnah hamiyah. Sunnah qauliyah adalah segala yang diucapkan oleh Rasulullah. Sunnah fi'liyah adalah segala yang dilakukan oleh Rasulullah. Sunnah takririyah adalah segala yang diakui oleh Rasulullah. Dan sunnah hamiyah adalah segala yang dicita-citakan oleh Rasulullah SAW. Maka satu ketika di jelang Rasulullah wafat, Rasulullah memberikan satu wejangan yang sangat kuat, alaikum bisunnati wa sunnati Rasulillah. Tetaplah kalian dengan sunnahku, tetaplah kalian memegang sunnahku, Ali bin Nawajid, dengan gigi geraham. Apa itu dengan gigi geraham? Dengan kokoh, dengan kuat. Dan di situ Rasulullah kemudian, selama kita memegang apa yang ada di dalam kitab Allah dan memegang apa yang ada di sunnah Rasulullah dengan kuat-kuat, maka niscaya kita akan selamat. Berarti jikalau kita bersolawat kepada Rasulullah menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah, maka cinta kita kepada Rasulullah, maka tentu kita akan senantiasa memegang apa yang menjadi prinsip-prinsip dasar di dalam agama kita, yaitu Islam. Dan dalam prinsip-prinsip inilah yang kemudian jika kita pegang teguh prinsip ini, maka kita akan selamat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Secara qauliyah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad pula, Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya sholatan wahidatan, siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu solawat, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencurahkan 10 rahmat, wa rafa'a bi asyra darajat, dan Allah akan mengangkat 10 derajat kita, wa hutta biha asyra sayyi'at, dan sebab satu solawat itu Allah menghapus dosa kita. Berarti katakanlah kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, maka Allah akan memberikan 10 rahmat, mengangkat 10 derajat kita, dan menghapus 10 dosa kita. Jikalau kemudian bibir kita tidak pernah berhenti bersolawat kepada Rasulullah sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian orang-orang yang beriman dengan solawat yang sempurna, maka di saat itu kita sudah mencatatkan diri sebagai umat Rasulullah SAW yang dengan seluruh ajarannya kita pegang sampai ajal menjemput kita. Dengan demikian, maka kecintaan kita dengan solawat kita secara otomatis kita mendaftarkan diri sebagai umat Rasulullah SAW sampai kapanpun dan dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan bersolawat ini tidak dibatasi apakah di tanggal 12 Rabiul Awal atau di tanggal yang lain, tapi kita lakukan sebagai zikir kita kepada Allah, berharap betul bahwa kita tetap menjadi umat Rasulullah, dan kelak mudah-mudahan dengan banyak solawat ini akan menjadikan catatan-catatan kita termasuk hamba Allah yang kelak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka dengan demikian apa yang dapat kita petik? Maka kehidupan kita yang sangat singkat ini, kehidupan kita yang sementara ini, maka tidak ada hal yang paling penting buat hidup kita ini adalah bagaimana jalan hidup kita ini tetap selamat, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Dan salah satu ikhtiar untuk menjadikan hidup kita selamat dunia, selamat pula di akhirat, maka tidak ada pilihan lain kecuali tetap memegang teguh apapun yang Rasulullah ajarkan. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan terbentanglah jaminan rahmat, jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita, istri kita, dan anak turun kita. Mudah-mudahan selamat di dunia, selamat di akhirat, dan diselamatkan dari api neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.